Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Kesmapet dan One Health, juga teman-teman semuanya. Pada malam hari ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan materi bahasan kami, yakni aplikasi epidemiologi dalam Kesmapet. Baik, dapat di next slide. Di sini yang anggota kami ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Yan Agus Darmanata Suara dengan NIM akhir 107. Lalu ada Kiflan Satrio Pamungkas dengan NIM akhir 104. Dan Nimade Yudara Tresnanda dengan NIM akhir 130. Baik, dapat langsung dimulai dari pengertian dan peran epidemiologi. Apa itu epidemiologi? Epidemiologi diartikan sebagai studi epidemi yang berarti bahwa epidemiologi mempelajari berbagai penyakit menular. Tetapi dalam perkembangannya, banyak dipelajari berbagai penyakit non-infeksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari ihwal penyebaran penyakit serta determinan yang mempengaruhi penyakit tersebut. Epidemiologi juga memiliki batas yang terbagi menjadi 3 elemen. Yang pertama yaitu semua penyakit, baik penyakit infeksi dan non-infeksi. Lalu ada populasi yang menyangkut distribusi pada populasi, yakni yang pada manusia, hewan, atau kelompok. Lalu ada pendekatan ekologi. Dalam peranan epidemiologi ini, khususnya dalam konteks program kesehatan masyarakat veteriner Kesmapet, adalah sebagai alat dan metode atau pendekatan. Yang dimaksud sebagai alat yakni diartikan bahwa dalam melihat suatu masalah atau penyakit selalu ditanyakan siapa manusia atau hewan yang terkena penyakit, juga di mana dan bagaimana penyebaran penyakit, serta kapan penyebaran penyakit tersebut. Demikian pula epidemiologi sebagai metode atau pendekatan yang selalu dikaitkan dengan penyakit, di mana bagaimana penyebaran penyakit dan kapan penyakit tersebut terjadi. Kegunaan lain dari epidemiologi, khususnya dalam program Kesmapet, adalah berbagai ukuran epidemiologi seperti prevalence, point of prevalence, case fatality rate, dan sebagainya, yang dapat digunakan dalam berbagai perhitungan. Baik, dapat di next slide. Lalu ada metode epidemiologi. Dalam epidemiologi ini terdapat 3 tipe pokok pendekatan atau metode. Yang pertama ada epidemiologi deskriptif atau deskriptif epidemiologi. Epidemiologi deskriptif ini merupakan pengumpulan data dasar terhadap ketiga faktor penentu kejadian penyakit yang terdiri atas induk atau host, agen penyakit, dan lingkungan tempat terjadinya penyakit. Dalam epidemiologi ini, pelajari secara umum dan lengkap ketiga faktor penentu kejadian penyakit tersebut. Di samping itu, dalam epidemiologi ini diamati berbagai faktor yang mungkin sebagai penyebab suatu penyakit. Lalu yang kedua ada epidemiologi analitik atau analitik epidemiologi. Ini pendekatan atau studi ini digunakan untuk menguji data dan informasi yang diperoleh dalam studi epidemiologi deskriptif. Data yang sudah didapat itu dianalisis lagi secara cermat terhadap kejadian penyakit. Dalam pendekatan ini juga dilakukan penelusuran ulang ke belakang dengan menganalisis berbagai data yang ada hubungannya dengan penyakit tersebut. Tentunya guna untuk dapat membantu menemukan penyebab penyakit tersebut. Dalam studi epidemiologi ini juga dibagi menjadi 2 bagian. Ini ada studi riwayat kasus, yaitu membandingkan 2 kelompok orang atau hewan. Ini kelompok yang terkena penyebab penyakit dengan kelompok yang tidak terkena penyebab penyakit, atau yang dinamakan kelompok kontrol. Lalu yang kedua ada studi cohort. Untuk cohort studi, yakni sekelompok orang atau hewan yang dipaparkan ekspos atau diekspos pada suatu penyebab penyakit, yakni agen. Kemudian diambil sekelompok orang atau hewan lain yang punya ciri yang sama dengan kelompok yang pertama, tetapi tidak dipaparkan atau dikenakan oleh penyebab penyakit. Nah, nantinya di antara kedua kelompok ini kemudian dibandingkan dan dicari perbedaan di antaranya, apakah terbukti atau tidak. Lalu yang terakhir ada epidemiologi eksperimen atau eksperimental epidemiologi. Yakni artinya diadakan eksperimen atau percobaan pada kelompok subjek, kemudian dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak dikenal percobaan. Inti dari epidemiologi eksperimental ini adalah untuk mencari penyebab atau kasus dari suatu penyakit. Sebagai contoh, untuk menguji keampuhan suatu vaksin, itu nanti dapat diambil satu kelompok anak kemudian diberikan vaksin tersebut. Sementara itu diambil sekelompok anak lain sebagai kontrol yang diberikan placebo. Setelah beberapa tahun kemudian dilihat berbagai kemungkinan timbulnya penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin tersebut. Kemudian dibandingkan antara kelompok percobaan dan kelompok kontrol. Baik, depan ini slide dan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan pengukuran epidemiologi. Epidemiologi bertujuan melihat bagaimana penyebaran kesakitan atau morbiditas dan kematian atau mortalitas menurut berbagai sifat aspek atau induk semang, tempat dan waktu. Dalam hubungan dengan morbiditas dibicarakan incidence rate,
prevalence rate, dan attack rate. Serta dalam hubungan dengan mortalitas dibicarakan crude death rate, disease specific fatality rate, dan adjusted death rate. Dengan catatan pertama, untuk penyusunan rate dibutuhkan 3 elemen, yaitu yang pertama jumlah host manusia atau hewan yang terserang penyakit atau mati, yang kedua jumlah populasi penduduk atau hewan dari mana penderita berasal, yang ketiga waktu atau periode di mana orang-orang atau hewan terserang penyakit. Catatan yang kedua, apabila pembilang terbatas pada umur, jenis kelamin atau golongan tertentu, maka penyebut juga harus terbatas pada umur, jenis kelamin atau golongan yang sama. Catatan yang ketiga, apabila penyebut terbatas pada mereka yang dapat terserang atau terjangkit penyakit, maka penyebut tersebut dinamakan populasi yang mempunyai risiko atau population at risk. Baik, ini dibagi menjadi dua, yaitu morbiditas. Yang pertama, incidence rate adalah jumlah kasus baru yang terjadi dalam populasi selama periode waktu tertentu. Yang kedua itu attack rate, adalah jumlah kasus dalam populasi selama terjadinya wabah atau epidemik. Yang ketiga ada prevalence rate, adalah jumlah kasus dalam waktu populasi yang menderita suatu penyakit pada satu titik tertentu. Yang keempat, periode prevalence, atau jumlah kasus dalam suatu populasi yang menderita suatu penyakit selama periode waktu tertentu. Selain morbiditas juga ada mortalitas. Yang pertama itu ada crude death rate atau CDR, adalah jumlah kematian dalam suatu populasi di suatu wilayah dalam satu tahun. Yang kedua ada age-specific death rate, adalah jumlah angka kematian pada umur tertentu di suatu daerah dalam waktu satu tahun. Yang ketiga ada cause disease specific death rate atau CDSDR, adalah jumlah kematian akibat penyakit tertentu di suatu daerah dalam waktu satu tahun. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, epidemiologi penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan atau berpindah dari orang yang satu ke orang yang lain, baik secara langsung maupun oleh perantara, yang ditentukan oleh 3 faktor, yakni agen atau penyebab penyakit, ada host, induk semang, atau sumber infeksi. Yang pertama adalah agen infeksi atau penyebab infeksi. Makhluk hidup sebagai pemegang peranan penting dalam epidemiologi yang merupakan penyebab penyakit dapat dilakukan menjadi 6, yaitu yang pertama adalah golongan virus. Contoh virusnya ada avian influenza, rabies, Japanese encephalitis. Yang kedua adalah golongan Rickettsia atau contoh tipus. Yang ketiga adalah golongan bakteri, yaitu contohnya disentri. Yang keempat ada golongan protozoa, contohnya filarial cytosoma. Yang kelima ada golongan jamur, contohnya bermacam-macam panu dan kurap. Yang keenam adalah golongan cacing, contohnya adalah cacing gelang, cacing kremi, dan cacing pita. Yang kedua ada faktor induk semang. Terjadinya suatu penyakit atau infeksi pada seorang ditentukan pula oleh berbagai faktor yang ada pada induk semang. Dengan perkataan lain, berbagai penyakit dapat terjadi pada seorang tergantung oleh kekebalan orang yang bersangkutan. Atau orang yang kebal atau resisten terhadap penyakit, artinya orang tersebut tidak menderita penyakit atau sehat. Yang ketiga adalah sumber infeksi dan penyebaran penyakit. Sumber infeksi adalah semua benda termasuk orang atau hewan dapat menyebabkan penyakit pada orang. Sumber infeksi ini juga mencakup reservoir seperti telah dijelaskan sebelumnya. Adapun macam-macam penularan. Model penularan adalah suatu mekanisme atau cara agen penyebab penyakit ditularkan dari orang atau hewan ke orang lain, atau dari reservoir kepada induk semang baru. Next. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Untuk pencegahan dan penanggulangan ini ada 3 pendekatan atau cara yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah eliminasi reservoir. Eliminasi reservoir manusia sebagai sumber penyakit dapat dilakukan dengan
Pertama, mengisolasi penderita atau pasien, yaitu menemukan pasien di tempat khusus untuk mengurangi kontak dengan orang lain. Yang kedua adalah karantina. Karantina adalah membatasi ruang gerak penderita dan menempatkannya bersama-sama dengan penderita lain yang sejenis pada tempat yang khusus didesain untuk itu. Yang kedua adalah memutus rantai penularan. Meningkatkan sanitasi lingkungan dan higienis perorangan adalah merupakan usaha yang penting untuk memutuskan hubungan atau mata rantai penularan penyakit menular. Yang ketiga adalah melindungi orang-orang yang rentan. Bayi dan anak balita merupakan kelompok usia yang rentan terhadap penyakit menular. Kelompok usia yang rentan terhadap penyakit menular. Kelompok usia yang rentan ini perlu perlindungan khusus dengan cara imunisasi. Next slide. Imunisasi berasal dari kata imun yang artinya kebal atau resisten. Anak diimunisasi berarti diberikan kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu. Anak kebal atau resisten terhadap penyakit tertentu, tetapi belum kebal terhadap penyakit yang lain. Ada macam-macam kekebalan, yang pertama kekebalan tidak spesifik dan kekebalan spesifik. Kekebalan tidak spesifik atau non-spesifik, kekebalan pertahanan tubuh pada manusia secara alamiah atau spontan dapat melindungi tubuh dari penyakit, misalnya kulit, air mata, cairan khusus yang keluar dari usus, dan adanya refleks tertentu, misalnya batuk dan bersin. Yang kedua adalah kekebalan spesifik atau specific resistance. Kekebalan spesifik dapat diperoleh dari dua sumber. Yang pertama ada genetik kekebalan yang berasal dari sumber genetik, biasanya berhubungan dengan ras, warna kulit, dan kelompok etnis. Yang kedua ada kekebalan yang diperoleh dari acquired immunity atau kekebalan ini diperoleh dari luar tubuh atau orang yang bersangkutan. Yang terakhir ada faktor yang memandu kekebalan. Faktor yang memenuhi kekebalan, banyak faktor yang memenuhi kekebalan, antara lain umur, jenis, kelamin, kehamilan, gizi, dan trauma. Ya, itu saja dari saya. Kurang lebihnya, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada salah kata, kami ucapkan mohon maaf. Selamat malam.